Salam sahabat yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Ya, pada kesempatan hari ini saya akan membahas kendala dalam menerapkan akuntabilitas dan transparansi dalam penggunaan usaha. Yang pertama adalah ketakutan akan persaingan. Seringkali ketika kita menjalankan satu bisnis, tentu kita takut bersaing. Kenapa kita takut bersaing? Karena informasi yang sudah kita berikan pada pengusaha lain itu seringkali dimanfaatkan oleh pengusaha lain untuk menjatuhkan bisnis kita. Jadi kita menutup diri di dalam sebuah informasi kepada bisnis lain seperti itu. Nah, bagaimana cara menerapkan akuntabilitas dan transparansi sesuai dengan tujuan sebagai seorang murid Tuhan? Nah, kita harus menetapkan nilai-nilai dasar. Ada apakah di dalam nilai-nilai dasar itu? Yang pertama ada integritas, mana ketika kita memiliki integritas, kita akan selalu jujur dan bertindak sesuai dengan apa yang Yesus ajarkan kepada kita. Yang kedua adalah keadilan, di mana kita akan memperlakukan semua pihak dengan adil, baik itu karyawan, bahkan pelanggan maupun ya orang-orang yang membantu kita dalam suatu usaha atau bisnis tersebut. Yang ketiga adalah tanggung jawab. Ya, kita sebagai seorang bisnis harus memiliki tanggung jawab, ya, menerima konsekuensi atau tindakan keputusan yang diambil. Apa yang sudah kita ambil, keputusan yang kita ambil itulah yang harus kita terapkan, itulah yang harus kita tanamkan di dalam diri kita. Yang keempat, nah ini yang sangat penting untuk saya, yaitu kasih. Dimana dalam menjalankan bisnis, ya, kita tentu harus memiliki kasih. Supaya apa? Supaya kita semangat dalam mengerjakan suatu bisnis kita. Terlebih kita berpikir bahwa bisnis kita itu adalah pelayanan. Supaya apa? Supaya bisnis itu memberikan manfaat bagi orang lain, seperti itu. Ya. Dan perlu kita ingat bahwa sebagai seorang murid Tuhan, ya, kita dipanggil untuk menjadi terang dunia. Itu yang harus kita tahu. Ya, dengan menjalankan bisnis yang secara etis dan bertanggung jawab, ya, kita dapat menjadi teladan bagi orang lain dan membawa perubahan yang positif bagi masyarakat atau lingkungan yang ada di sekitar kita. Demikian jawaban yang bisa saya berikan. Kiranya ini boleh memberkati kita. Demikian, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, saya akan menjawab bagaimana kendala dalam menerapkan akuntabilitas dan transparansi dalam berwirausaha. Yang pertama yaitu kurangnya kesadaran akan pentingnya akuntabilitas dan transparansi. Tidak semua pengusaha memahami pentingnya kedua prinsip ini dalam jangka panjang. Yang selanjutnya yaitu memprioritaskan hubungan jangka panjang. Yang pertama yaitu membangun kepercayaan, membangun hubungan yang kuat dan saling percaya dengan semua pihak. Yang kedua yaitu fokus pada nilai tambah, tidak hanya mengejar kebutuhan semata, tetapi juga memberikan nilai tambahan bagi masyarakat dalam lingkungan. Sekian yang bisa saya sampaikan. Yesus memberkati. Ya, kendala dalam menerapkan akuntabilitas dan transparansi dalam berwirausaha, yang kompleksitas bisnis semakin besar dan kompleks suatu bisnis semakin sulit untuk menjaga transparansi dalam setiap aspek operasional. Dari cara menerapkan akuntabilitas dan transparansi sesuai tujuan sebagai murid Tuhan adalah yang pertama berdoa dan merenung. Memulai setiap hari dengan berdoa dan merenung untuk meminta hikmat dan bimbingan Tuhan. Yang kedua, membaca Alkitab, menerapkan prinsip-prinsip Alkitab dalam pengambilan keputusan bisnis. Yang terakhir, berbagi berkat, membagikan sebagian keuntungan untuk tujuan sosial atau kemanusiaan. Jadi sekian dari saya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pada kali ini kita akan belajar lagi tentang entrepreneurship. Pada kali ini kita akan membahas bagaimana kendala menerapkan akuntabilitas dan transparansi dalam berwirausaha. Yang menjadi kendala adalah di dalam melakukan sebuah usaha yang harus kita pahami bahwasanya tekanan untuk mencapai sebuah target itu adalah sebuah kendala dalam kehidupan kita untuk menjalankan sebuah usaha.
terkadang tekanan juga membuat kita berkendala untuk mencapai sebuah target atau finansial. Pertumbuhan bisnis yang cepat dapat mengorbankan prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi. Lalu, menerapkan akuntabilitas dan transparansi sesuai tujuan kita sebagai murid Tuhan, yang harus kita pahami bahwasanya adalah membangun sistem yang transparan atau laporan keuangan yang jelas, menyediakan laporan keuangan yang mudah dipahami dan diakses oleh semua pihak yang berkepentingan, dan komunikasi yang terbuka, membangun saluran komunikasi yang efektif dengan karyawan, pelanggan, dan kepentingan lainnya. Lalu memaksimalkan pengaduan, menyediakan mekanisme yang mudah untuk menyampaikan keluhan atau masukan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Salam sahabat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Sekian jawaban yang bisa kami berikan tentang kendala dan cara menerapkan akuntabilitas dan transparansi dalam dunia usaha. Kiranya jawaban ini boleh memberkati kita semua, dan melalui jawaban ini banyak